Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, kepada seluruh sahabat pendengar, pemirsa Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita bertemu kembali dalam rubrik Anda Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan insya Allah senantiasa kami di studio selalu ditemani dengan beliau Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultanah LC-MPDI Hafizahullah Ta'ala. Karena dalam rubrik ini insya Allah sebagaimana yang sudah sepekan yang lalu merupakan lanjutan-lanjutan dari sesi mungkin pertanyaan yang belum ataupun ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul, insya Allah akan bersama-sama kita akan perdengarkan kepada antum semua. Dan apabila ada pertanyaan yang misalkan di tengah pembahasan muncul, antum dapat menuliskan di kolom komentar baik yang ada di channel YouTube, kemudian di platform untuk IG ataupun juga fanpage dari Bali Mengaji. Dan sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi dari studio Bali Mengaji, insya Allah ana sapa dulu kepada Ustadz. Kaif Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suasana memang sih kalau di kalender yang Hijriah kan sekarang 21 Jumadil Ula saja 1442 Hijriah. Tetapi sebagaimana masyhur di kalangan kaum muslimin dan juga orang secara umum bahwa beberapa hari yang lalu kita kan memperingati, boleh dikatakan memperingati atau bagaimana? Saya secara umum bahwa pergantian tahun, dan alhamdulillah binikmati tatimmus sholihah bahwa perayaan yang semestinya dihura-hura pada tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah ala kulli hal karena corona enggak jadi sebenarnya gitu kan saja. Qadarullah masyaallah ya. Ada pemborosan. Betul itu. Itu yang kita mubadir yang banyak sekali dibuang-buang. Iya betul, dengan perayaan-perayaan yang masya Allah ya Ustaz, justru tidak merupakan bentuk wujud syukur kita kepada Allah ya Ustaz ya. Dan karena sebenarnya ini juga nasihat kepada kaum muslimin secara umum, karena hampir mayoritas yang terjerumus ke acara-acara tersebut ya kaum muslimin gitu Ustaz ya Ustaz. Iya, kebanyakan. Makanya Allah takdirkan seperti itu ya sekarang. Iya. Allah mengingatkan supaya kita ini pandai-pandai memanage keuangan, apalagi pandemi ini tidak tahu kapan ujungnya. Betul Ustaz. Dan sekarang mestinya harus ya kaum muslimin menghemat ya. Iya. Betul insyaallah. Betul, nah, insya Allah seperti itu nah. Dan untuk menyingkat waktu juga, dan mungkin karena kan khawatir nanti ada di secara live ada pertanyaan dari semua sahabat-sahabat kita Ustadz. Insya Allah anak bacakan, memang yang masuk adalah ada 6 pertanyaan Ustadz di sini. Yang pertama anak bacakan dari saudara Fadl Muhammad dari Purwokerto. Pertanyaannya, Bismillah. Bagaimana tanggapan saya sebagai anak jika melihat orang tua yang sering atau sedang bertengkar Ustaz? Jazakallah khair. Syukran Ustaz. Ya, barakallahu fiik ini. Jadi Fadil ya Muhammad ini ya atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan memang sering ya terjadi ya pada rumah tangga ya mayoritas masyarakat kita ya, apalagi sekarang dalam keadaan seperti ini ya, keadaan banyak kesusahan ya, pertengkaran di rumah tangga itu kerap kali terjadi, bahkan kadang-kadang juga dari pasangan yang harmonis pun sering terjadi. Iya. Ya. Ujian juga Ustaz ya. Ujian ya. Kemudian juga dicontohkan bagaimana Rasulullah SAW mengatasi hal-hal yang seperti ini. Jadi kehidupan di rumah tangga Rasulullah SAW pun ya pernah beberapa kali terjadi. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh ya, bagaimana ya bersikap ya ketika ada perselisihan antara suami dan istri, atau antara ibu dan ayah di hadapan anak-anaknya. Memang sebaiknya sih untuk menjaga hubungan ini ya sebagaimana diatur dalam surah An-Nisa ya, ayat 35. Allah menganjurkan ya
kalau ada persekentaan antara suami dan istri ini, maka ya harus dikirim juru damai. Ya, juru damai, ya, baik itu kalau ini misalnya pertengkaran yang memuncak, ya, yang sangat ya mengkhawatirkan, ya, sampai terjadi hal-hal Keretakan yang rumah tidak tangga lah saja diinginkan. misalkan. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini nih memang harus dikirim pihak keluarga dari suami atau pihak keluarga dari istri yang bisa mendamaikan. Ini pertama ini ya. Jadi yang harus dicari itu seperti itu ini ya. Kemudian Fadil Abu Muhammad ini dia ada dua pembahasan. Pertama seperti yang aku tanyakan, ya, yaitu sebagai seorang anak bagaimana bersikap hal yang seperti ini. Banyak sih yang kita ya melihat beberapa solusi ya dari pakar-pakar psikologi pendidikan atau tentang bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Yaitu kalau seandainya ya pertengkaran itu, ini sikapnya seorang anak yang ditanyakan Fadil. Yeah. Kalau seandainya pertengkaran itu hanya adu mulut, perselisihan, ya sebaiknya seorang anak tuh menjauh sajalah. Jangan ikut campur dalam. Biasalah orang tua ya bertengkar, selisih pendapat itu biasa. Ya, kadang-kadang hal-hal yang sepele ini kerap kali terjadi. Nah, tapi kalau seandainya sampai ada mungkin tindakan kekerasan, ya kan, misalnya ibu sama ya ayah ini bertengkar sampai kemudian dikhawatirkan terjadi kekerasan, maka sebaiknya segera memanggil orang yang bisa ya melerai, yang mendamaikan orang yang dewasa. Kalau kita memang sanggup ya bolehlah kita ikut mendamaikannya kalau terjadi kekerasan seperti itu ya. Kemudian jika seandainya ya kita akhirnya terseret di dalam masalah ini, tentunya sebagai anak nggak boleh dia berpihak, entah itu kepada ayahnya atau kepada ibunya ya. Maka jadi dia harus jujur bahwasanya dia tidak suka ya melihat pertengkaran ini terjadi di antara keduanya. Ya, ini yang harus jujur ya, dan katakan jujur bahwasanya dia sangat menyayangi mereka berdua. Menyayangi mereka berdua ini. Ya. Kemudian juga perlu dipahami bahwa meskipun ya mereka ya meributkan hal-hal yang berhubungan dengan misalnya ya antum ini yang diributkan ini, dan barangkali ya antum merasa bahwasanya antum sebagai penyebabnya, ya, dibuang jauh-jauh hal-hal seperti ini ya. Bagaimana ya bahwa halnya seperti ini nih ya mungkin saja ya bukan dirinya yang dimaksud, mungkin ada orang lain yang menyebabkan ya keributan. Maka ya yang kita khawatir nanti ada pembahasan bagaimana dampaknya kalau kita ya orang tua itu berkelahi di depan anak. Nanti dampak psikologisnya. Ini bagaimana ya sekarang dia sikapnya seorang anak melihat orang tuanya bertengkar. Maka sebaiknya jangan kemudian kita menyalahkan diri sendiri. Ini kan ditanyakan bagaimana sikap saya sebagai anak. Iya, ya, sebagai anak. Jangan kita ya menyalahkan diri sendiri akan sebab pertengkaran orang tua kita. Karena ini nanti akan berpengaruh pada mental kita. Psikologis anak sendiri. Ya. Jika seandainya ya seorang anak ini sudah cukup dewasa, ya, kemudian dia ya ingin ikut campur urusan orang tua mereka, orang tuanya, maka sebaiknya ini ya cari timing yang tepat. Misalnya ngomong sama ayahnya, apa sih sebabnya tadi?
Itu kalau misalkan anak sudah betul-betul sudah dewasa, bisa mendudukkan dirinya nanti ikut dalam permasalahan tersebut, Ustaz ya. Apa sih sebabnya kok sampai ribut kayak seperti ini? Dan itu sering kali terjadi. Nah, cari timing yang tepat, waktu yang tepat sehingga ayam apa? Iya ya, kenapa dia kalau misalnya menyadari seperti itu? Atau juga tanyakan kepada ibu, Bu, ya ayah nggak suka kayak seperti ini nih, Bu. Ibu jangan bantah dong, karena itu. Diajaklah ini. Wah, gini-gini terus apa sih nikmatnya? Namanya stres tuh. Itu ininya. Jadi anak pun mau tidak mau dia juga akan menjadi sebuah apa seorang penengah lah katanya, penengah intinya di sana, kan netral tadi bila sebagai mana Ustaz ya. Jadi ya sedapat mungkin jadi mencari waktu yang tepat, jangan sampai kemudian menyulut emosi lagi. Iya. Jangan dia sampai kemudian yang menyulut emosi. Kemudian ya kalau seandainya sudah ini nih, bicara sama ayah sudah ketemu nih, bicara sama ibu udah ketemu, benang merahnya udah ketemu lah. Udah ketemu nih. Ini permasalahannya sebenarnya sepele ini. Maka kemudian apa? Kadang-kadang ini yang sering terjadi nih. Kadang-kadang ngomongi orang, Membicarakan orang lain ternyata. masuk di dalam urusan rumah tangga. Maka apa? Ya, kalau sudah ketemu masalahnya, ini gara-garanya seperti ini permasalahannya. Maka sebaiknya didudukkan bersama dan posisikan antum sebagai anak ya senetral mungkin. Apa ya kita harus ribut dalam masalah-masalahnya? Nah ini yang harus jadi kita harus pandai-pandai lah bagaimana kita yang membawa ini supaya jangan terus jadi ribut. Ya. Kemudian juga ya katakan juga bahwa ya antum ini ingin yang terbaik ya bagi mereka. Namun mereka juga tidak boleh egois. Sering kadang-kadang ego tampil. Entah yang dominan itu ibu atau dominan bapak. Juga bapak. Kadang-kadang bapaknya pendiam, ibunya dominan. Wah gini sering. Nah ini nggak selesai masalahnya. Dan itu akan terus seperti itu. Ya. Kemudian dia katakan dengan jujur, pokoknya nggak ada anak itu senang ya melihat orang tuanya berkelahi. Iya. Apalagi kemudian ya biasa nih kalau udah mau berangkat kerja pagi-pagi sudah itu bikin bad mood itu. Benar-benar bikin akhirnya malas sebab karena apa terpikir dalam mohon maaf ini juga kadang-kadang ya hal-hal yang seperti ini akhirnya membuatnya ayah mungkin mau pergi kerja dia akan kemudian bawa emosi dari rumah, kemudian di kantor akhirnya marah-marah nggak tahu sebabnya dan ini Allah akan menghilangkan wibawanya bahkan barangkali berpengaruh yang pada pekerjaannya lah setiap pekerjaannya. Nah kemudian caranya nih yang harus cara yang terbaik mendamaikan orang tua itu ya, yaitu memposisikan diri antum bukan sebagai orang yang lebih tahu masalah ya, tapi sebagai seorang yang peduli dan menyayangi mereka berdua. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama ya utama. Kemudian apa yang perlu ini yang sekarang ini para orang tua ini kan dari sisi ya yang penanya ini Fadil Muhammad ini yaitu posisinya dia sebagai anak melihat bagaimana dia mendampingi orang. Sekarang ya mungkin Fadil sudah berkeluarga atau belum anak tak tahu Pak. Nah kita pun kalau kita posisinya sebagai orang tua ya mohon maaf ya namanya hubungan suami itu pasti itu ada aja yang diributkan, ada aja masalah maka apa yang perlu nih hindari di depan anak. Nah itu ya. Paling baik seperti itu sebenarnya. Harus hindari depan anak. Dan kalau bisa kita masuk kamar, ribut di kamar. Dan tentunya dengan suara yang diandalkan. Itu yang terbaik dari di depan anak. Kenapa? Karena nanti apa yang jadi timbul nih ada dampak pada anak akhirnya ya dia selalu merasa bersalah. Jangan-jangan nih orang tua saya berkelahi nih gara-gara saya.
ya seperti itu ini. Iya. Ya nanti akhirnya apa? Ya anak ketika ya dia dewasa nih, dia selalu ya dia terbebani dengan itu. Aduh, saya ini yang salah, saya yang salah. Itu pertama. Kedua, yaitu perkembangan otak anak itu terganggu. Ketika marah terus ini, akhirnya anak itu kan selalu dia tutup telinganya, dia tak mau dengar. Akhirnya apa, dia beranggapan aduh ini saya di neraka, selalu berhadapan kayak masalah-masalah yang tidak penting itu dia dengar. Itu ini ya. Kemudian ketiga, depresi dan apa yang terjadi apa, gangguan kecemasan. Dia akhirnya menjadi orang yang penakut gitu. Kayak tertekan, dia apa dia yang lihat ini aja, mungkin yang suka ngomel tuh ayahnya atau ibunya, kemudian dia ini lihat itu, dia sudah depresi benar dia. Itu jadi orang yang cemas, takut, bahaya nih dengan akhirnya apa yang berikut, memberi kepercayaan diri yang rendah, nggak pede. Mohon maaf nih, kadang-kadang orang tua tuh kadang-kadang maunya anaknya serba top hebat, tapi dia tidak menyadari dia sering marah yang tidak ada ya sebabnya. Ya, kita boleh keras marah tuh boleh, tapi kalau keseringan ini yang adalah panggil sayang kah, yang sini yang sama anak-anak, sama ibunya, tunjukkan bahwasanya kita sayang sama ibunya. Itu yang ini kan. Kemudian yang terakhir ini mungkin, dan itu banyak ya penyebab dari dampak ini kekerasan dalam rumah tangga ini, yaitu rentan stres anak dan gampang sakit. Pasti kalau kita lingkungan seperti itu pasti. Nah ini dari banyak sekali kalau kita lihat dari psikologi pendidikan tuh dampak dari pertengkaran orang tua saat ya. Serba ketakutan. Iya, betul. Ketakutan. Anak tuh akhirnya apa? Mentalnya tidak berkembang dia. Jadi mau apa-apa dia berbuat, dia serba takut dimarahi. Iya. Tidak ada keberanian. Nah itu ini. Dan itu juga pasti akan berimbas kepada mereka sebagai seorang siswa ataupun pelajar juga kan akhirnya sangat terganggu kan Ustaz, dalam menerima pelajaran dan sebagainya, apalagi seperti dia, itu gitu. Dan ketika dia mungkin dia mau belajar, orang tuanya lain, langsung dia ini konsentrasinya dia hilang, dia ingat apa ya. Dan itu yang menyebabkan nyawa sekalian anak kita itu akhirnya menjadi anak yang lemah. Tanpa disadari kita penyebabnya. Iya. Dan memang harus apalagi biasanya kan orang tua muda sering sekali orang tua muda itu ya seperti anak pribadi lah, memang tidak bisa dipungkiri yang namanya silang pendapat dan sebagainya. Tapi kalau memang kemudian hal itu akan ingin lebih serius, mungkin lebih baik tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa kita memilih tempat yang lain yang sekiranya tidak akan didengar oleh anak-anak. Kadang-kadang di kamar tetap aja mungkin suara, kita memilih tempat yang lain yang sekiranya bisa kita luapkan, dalam artian gimana solusinya. Kadang-kadang kan sama, namanya dua kepala isi berbeda Ustaz ya, punya pendapat, apalagi kalau memiliki pendidikan yang sama-sama tinggi kan itu Ustaz. Biasanya seperti itu terjadi Ustaz. Justru yang kita khawatirkan sekarang apalagi kalau misalnya nih, ya mohon maaf ini, ya rumah kita berdampingan sangat dekat, padat penduduk misalnya. Iya. Anak kita itu bisa tidak senang tinggal di rumah karena orang tuanya selalu ribut. Kemudian akhirnya dia mencari ketenangan, dia lihat ini, dia ingin na'udzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan dilindungi anak-anak kita ini. Yaitu mencari ketenangan, akhirnya diajak hal-hal yang macam-macam yang kemudian akan mengganggu. Ya misalnya na'udzubillah min dzalik ya ini, narkoba dan sebagainya. Dia mencari ketenangan, dan ini kadang-kadang orang tuanya. Iya, betul. Dan kemudian dia akan coba dia lihat mungkin ya tetangganya, enaknya punya orang tua seperti itu. Idolanya tuh bukan ayah dan ibu mereka. Iya, akhirnya malah tetangga. Orang lain. Iya. Betul. Jadi hati-hati mas kalian. Iya. Betul. Tapi Ustaz, jazakallah khair, memang harus betul-betul ya sebagai orang tua harus betul-betul
bersikap yang bijaksana lah, meskipun ada perselisihan dan sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan, lebih baik kita berusaha untuk menjauhi. Kalau misalkan anak-anak memang paham, ya anak-anak yang mungkin jauh dari orang tua yang lagi bersilang pendapat, kan seperti itu Ustadz ya. Gitu, ya. Baik Ustadz, untuk pertanyaan kedua Ustadz dari hamba Allah, Ustadz izin bertanya, jika ada seorang istri lebih memilih firaq, cerai dikarenakan dia lebih memilih hewan kesayangannya, karena sang suami tidak suka dengan adanya hewan di rumah, dan sang suami karena ketidaksukaannya sering memukul hewan tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Masya Allah, ini bukan orang ketiga Ustaz, makhluk ketiga itu. Barakallahu fiik. Memang aneh-aneh. Ya, karena ini zaman gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing bolak-balik. Masya Allah. Bisa ya penyebab kecemburuan malah ya, binatang peliharaan. Peliharaan. Ini aneh nih Mas Gani. Jadi yang pertama yang harus dipahami ya terutama suami. Ya, suami ini ya antum nih yang harus sabar menghadapi istri kayak gini. Ya, karena kitalah yang menentukan. Ya, menentukan segala sesuatunya kita sebagai kepala rumah tangga. Ya. Minimal ya antum memperkuat ya rohani antum, belajar agama. Sabarlah. Istri sukanya seperti itu ya sudahlah. Antum mestinya sebelum nikah harus tanya-tanya dulu. Hobinya apa? Nanti senang sama, maaf ini, senang sama kucing ente apa sama anak kan gitu. Kalau ente cuma ini kan cari orang lain kan gitu. Ngapain ngawinnya orang yang senang sama kucing, nanti ente tak dilayani sama kucing ini. Masa saingan sama kucing, tak lucu loh katanya. Ya, nah sekalian. Nah itu ya ini. Kemudian tentu diajak bicara bersama, ya, ajak dialog kemudian sama istri, ya. Dan ini cara yang sabar menghadapi istri, ya, yaitu biasa kita duduk masak sih urusannya, ya mungkin canda-canda kita. Iya. Karena kan urusan binatang kita nanti kita cerai. Iya. Ini kan ini aneh. Coba lihat, ya ininya, ya. Manfaat dan madharatnya. Barangkali kalau sudah punya anak keturunan, lihat, ya kita kan harusnya fokus mendidik anak, ya. Itu jangan sampai ini. Kemudian ini saya ini dulu sama suami dulu, lalu menasihatinya dengan lemah lembut. Ya. Mungkin juga kekesalan suami akhirnya memukul ini binatang juga si istrinya. Istri ini. Iya. Ya, ininya, ya. Jadi harus ya namanya istri ya ini mereka akan diciptakan dari tulang rusuk suami ya, ini paling tidak seperti itu. Kita kalau jadi udah bengkok, kalau kita kerasi ininya bisa patah gitu. Ini yang kita harus pahami juga, lemah lembut ini. Kemudian jangan ya mudah mengatakan cerai. Masya Allah nih, kalau ya pertanyaan ini mungkin sudah sabar ini. Ya kan, luapannya malah memukul binatangnya kan itu. Ya, dan ini antum dah luar biasa ini untuk tidak mudah. Lalu mungkin ya kasih pelajaran ya dengan ini kan berarti ini nusus ini sudah istri yang membangkang. Ya, antum pindah kamar barangkali, ya kan itu. Untuk memberikan ya, pelajaran kepada istri, yang bertanya kepada istri. Kemudian imas kalian ini kepada si istri ini, ya. Jadi istri juga ya harus hati-hati nih, karena memang kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'sa bi, ya, ma ba's, ya, wa harama 'alaihi raihal jannah. Siapa saja seorang istri minta cerai sama suaminya gara-gara urusan sepele, diancam sama Rasulullah SAW apa? Ya, dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan urusan binatang. Kemudian minta cerai, ini nggak gampang. Urusan seperti itu. Ini hadis sahih dan ini berupa ancaman dari Rasulullah SAW.
bagi seorang istri seperti itu. Dan ini nanti kalau minta cerai ini urusannya panjang. Urusan kemudian nanti yaitu nanti berkenaan dengan hulu. Iya. Nanti bisa hendak mengembalikan apa yang diinikan suami. Ya, yang pernah diberikan sama. Maka posisikanlah nanti ini ya adalah ya sebagai istri yang salihah, mendengarkan nasihat daripada suami Anda. Ya pelan-pelan ini, yaitu bagaimana cara membagi waktu. Ya kadang-kadang istri sibuk dengan kesenangannya sendiri. Ya kan, kesenangannya sendiri. Ya mohon maaf kadang suami barangkali akhirnya ya berpikir yang aneh-aneh. Nanti mencari ya penggantinya. Nanti bingung juga akhirnya. Ya, atau cari tambahan. Ini tidak mustahil hal yang seperti ini bakal terjadi. Ya, tidak mustahil bukan. Dan ini yang harus dipikirkan. Bagaimana kemudian ya nanti lebih mengedepankan rumah tangga ketimbang harus ya berkorban untuk binatang. Untuk binatang peliharaan. Jangan dianggap, mohon maaf ini kadang-kadang orang perempuan saat ini gampang lah saya bisa cari suami. Kayaknya seperti itu. Siapa dulu? Yang enggak nikah aja banyak. Jangan beranggapan saya orang kaya, saya gampang gonta-ganti suami. Kata siapa? Iya. Terus memangnya kalau mencari ya suami yang baru kemudian bisa dapat yang langsung soleh gitu ya itu nggak bisa. Jadi jangan gampang juga seorang istri itu ya menyatakan hal-hal yang dipikirkan gitu loh. Masa binatang yang dipikirkan? Hati-hati loh. Ini banyak penyesalan para istri karena ya egonya. Ini kan ego berarti dia. Iya. Ya, lebih menyukai peliharaannya daripada ya suaminya. Dan la qadarullah, ana ndak menyangka bukan bersuudzon ya. Barangkali mungkin ya. Jangan sampai kemudian ada tuduhan, ada apa-apa tuh. Ada kan sekarang hal-hal yang aneh-aneh di barat lebih menyukai binatangnya daripada manusia. Hal seperti ini jangan sampai naudzubillah min dzalik. Ya, hal-hal seperti ini. Nah, ini ya jangan sampai anti dicurigai ya punya kelainan. Nah, itu menjurus ke arah sana lebih lebih bahaya lagi Ustaz ya. Lebih bahaya lagi. Nah, ini jadi lebih ya tentu hukumnya bagaimana ya menjaga hubungan rumah tangga itu lebih diutamakan daripada hanya ya piaraan hewan. Ya, dan kalau bisa ya suaminya gimana caranya untuk juga saling memahami satu sama lain. Allah. Demikian yang disampaikan oleh Ustaz, sahabat yang bertanya pertanyaan yang tadi ya, semoga kita bisa mengambil pelajarannya bahwa keutuhan sebuah rumah tangga itu sebagai tujuan kita dalam meniti bahtera kehidupan antara suami dan istri. Jadi betul-betul harus menjadi apa sih tujuan utama menikah? Apakah hanya menyayangi binatang peliharaan sebagai satu tujuan? Kan tentunya tidak. Jadi betul-betul harus dipertimbangkan prioritas utama kan gitu. Apalagi ini betul-betul seorang wanita yang meminta cerai. Gara-gara urusan urusannya bukan urusan yang syar'i saja seperti itu ya. Kecuali kalau memang suami tidak memberikan nafkah dan sebagainya, itu pun harus ada detail sekali untuk pembahasannya kan gitu. Iya. Ini kadang-kadang maaf ini ya, gaya hidup ya orang-orang barat yang keliru. Iya. Orang-orang barat kan kalau sudah menolong binatang luar biasa diberitakan bagaimana pedulinya. Tapi namanya menolong manusia, membantai manusia biasa. Oh iya. Kepedulian terhadap sesama manusianya kurang. Ya. Lebih berharga binatang daripada ini. Ini gara-gara tayangan-tayangan yang tidak ada manfaatnya. Itu seperti itu ini. Sekalian harus dikedepankan. Ini yang namanya wahalikin nas bihulukul hasan. Kata Rasulullah SAW, ini hadis ya, Masya Allah ini
nasihat buat kita semua. Ya, ketika kita berinteraksi terutama kepada keluarga, apalagi sebagai seorang istri yang sebenarnya adalah ya, dia lebih utama menghormati suami ya, bahkan kalau seandainya boleh ibadah yang manusia dengan manusia makhluknya, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya ya. Sampai seperti itu ya Ustaz ya. Nah, itu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Demikian semoga bisa diterima dan bisa menjadikan perubahan lah yang dari si penanya ini sehingga tidak melakukan sesuatu yang ya jadinya hal yang sepele sekali kan gitu. Demikian. Oke, menginjak pertanyaan ketiga dari saudari Endah di Denpasar. Pertanyaannya, Afwan, Pak Ustadz, saya tanya mengenai buku kumpulan Zikir Al-Ma'thurat. Bagaimana Pak Ustadz? Kok banyak teman-teman yang menggunakan buku itu untuk zikir sehari-hari? Bagaimana keberadaan zikir yang ada dalam Al-Ma'thurat? Apa hadis yang meriwayatkan sahih atau bagaimana? Supaya saya tidak ragu untuk menjalankannya. Syukron, jazakallah khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, Al-Ma'thurat ini buku hebat, buku kecil, buku zikir kecil. Anak juga sering Ustaz dulu. Ya, waktu masih kuliah itu kuliah banyak sekali Ustaz ini kan teman-teman itu. Jadikan buku saku. Iya, jadi kepada saudari Endah ya. Jadi Al-Ma'thurat ini karya daripada Syekh Hasan Al-Banna. Iya. Ya. Beliau penggiat dakwah. Ya, beliau penggiat dakwah. Beliau bukan dari kalangan ahli hadis. Bukan dari kalangan. Sehingga ya, Al-Ma'thurat buku beliau ini tercampur, ada yang sahih, ada yang dhaif, kemudian ada yang la aslalahu, yang tidak ada asalnya. Kemudian ada beberapa juga ya arahan-arahan beliau yang keliru, ya, seperti zikir jama'i, ya, berzikir bersama itu. Nah, ini yang keliru ini. Nah, inilah yang menyebabkan ya para ulama tidak merekomendasi ya, Al-Ma'thurat ini. Nah, itu diantaranya ya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ya rahimahullahu taala, ya beliau adalah ulama ya, dari Yaman yang cukup terkenal ya. Sebelumnya beliau adalah juga pengajar di Madinah juga, yang mengajar dan murid daripada Syekh Albani rahimahullah. Beliau yang memberikan penjelasan ya, ketika Syekh Albani ditanya, wa tu'jibuni kalimatus Syekh Albani, katanya ya, aku terkaget juga ya ketika Syekh Albani ya ditanya dalam masalah ini, dalam masalah ini. Hafizallah taala, ya beliau waktu itu sama-sama masih hidup, sekarang keduanya rahimahullah taala ya. Ya Syekh, ditanya kepada ya ala tuhaqiq kitab Syekh Albani rahimahullah ini. Ya beliau ini kalau ada ya kitab itu bermanfaat ya, walaupun itu dari orang yang barangkali berbeda pendapat dengan beliau, tapi itu bermanfaat. Ya. Seperti misalnya ya apa namanya? Fikih sunnah punya Syekh Sabiq ya, Syekh Sabiq rahimahullah taala. Jadi beliau melihat nih buku ini bermanfaat, maka kemudian oleh beliau ditahqiq ya sampai apa namanya, beliau sebelum menerbitkan tuh sampai 20 kali itu di muqaddimahnya Tamamul Minnah ini beliau menyurati ya Syekh Said Sabiq, karena Masya Allah nih buku ini bagus sekali ya, sangat bermanfaat, cuma sedikit ada koreksian dari hadisnya ya, maka beliau kemudian ingin meluruskan dan menggantikan pendalilan dari hadisnya. Bagus sudah ininya, susunan dari buku itu mudah dicerna oleh masyarakat sehingga kemudian, dan subhanallah saking tawadhu'nya beliau tuh, beliau minta izin, mengusulkan tolonglah ini antum koreksi, antum masukkanlah pakai nama. Tapi rupa-rupanya ya
gayung tidak bersambut ya istilahnya. Biasanya gayung bersambut, ini tidak bersambut. Akhirnya dengan ya sangat terpaksa beliau kemudian menuliskan ya menyendirikan namanya Tamamul Minnah. Itu ya, Ustaz. Nah, Tamamul Minnah itu. Nah, namun ketika surat ini ketika ditanya ya lalu apa jawab beliau ini ya ketika dia ini karyanya saya bagaimana engkau tidak mau tidak mau mentahkik itu artinya bagaimana mengoreksinya ya mengoreksinya ini punyanya Hasan al-Banna. Hal law haqaqtuha la hakamtu 'alaiha bil i'dam. Jadi kata Syekh Albani, maka kalau seandainya aku tahqiq ini, sebaiknya aku tinggalkan, aku buang aja nih katanya. Ya gitu ini ya Syekh Albani ya memberikan vonis mati kepadanya itu artinya tak usah dipakai aja sudah lebih baik ketimbang dipakai ini. Karena ada beberapa kekeliruan di dalam penggunaan tempat untuk zikir atau wirid. Itu ini yang teman-teman yang harus ini. Makanya anjuran para ulama ya tinggalkan, ada banyak sekarang. Hisnul Muslim misalnya. Hisnul Muslim ya. Ya, Hisnul Muslim ya Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Dan sekarang banyak di aplikasi misalnya apa doanya atau ngambil dari situ. Jadi antum tinggal cari. Jadi aplikasi sekarang ini sangat memudahkan dan lihat aja kalau misalnya rujukannya dari Hisnul Muslim ya insya Allah itu lebih baik. Kemudian juga Syekh Abdul Muhsin Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ya hafidhahullah ta'ala, beliau masya Allah tuh buku tentang zikir tebalnya luar biasa. Itu mau cari yang tebal, mau cari yang ringkas, banyak tersedia dari kalangan para ulama. Kemudian punya Imam Nawawi ya Tadhkirah ya. Nah, kalau anak anjurkan sih lebih baik yang sudah ditahqiq oleh para ulama ya. Lebih mudah antum carinya, dan yang paling di antaranya adalah Hisnul Muslim. Ada juga Hisnul Wafi gitu. Keliru ininya. Udah buku saku. Ya, memang buku yang mudah kan, tipis itu ini Masya Allah itu. Dan kemudian juga ya beberapa zikir yang disusun oleh Syekh bin Baz. Ini banyak pilihan itunya. Tidak usah ini. Dan mohon maaf juga ya tidak usah antum kemudian ini enggak. Antum cukup tahu bagaimana sikapnya para ulama, bahwasanya sebaiknya ditinggalkannya itu dan banyak penggantinya. Nggak usah ribut sama teman antum yang belum paham, mungkin ya silahkan antum berikan aja, hadiahkan. Betul. Sekarang antum kan nggak mesti harus menghadiahkan buku, antum bisa share aplikasi selesai. Betul, Ustaz. Carikan solusi ini. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Semoga menjawab pertanyaan dari saudari Endah tadi dengan jawaban yang Ustaz sampaikan. Jadi memang ya Ana sendiri juga sudah pernah membaca buku tersebut Ustaz, dan alhamdulillah kan sudah dengan Hisnul Muslim rasanya sudah mewakili, dan artinya kesohihan hadis-hadis yang disampaikan di dalam kutaib tersebut itu yang paling penting. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu ternyata tidak landasannya kurang sahih kan juga. Baik, barakallahu fiik. Ini juga tadi Masya Allah ada tambahan. Ada tips ya bagaimana kita memilih buku. Memilih buku. Antum bisa lihat ya, kalau buku itu istilahnya ada footnote-nya, terutama ada rujukan hadisnya, itu lebih antum utamakan ketimbang langsung dia ini. Misalnya punya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu Ustadz ya. Hafizahullah Ta'ala. Buku zikir wirid beliau simple. Ada simple dan tulisannya untuk orang tua itu besar-besar. Kemudian beliau ada berikan sedikit ulasan siapa riwayatnya. Tenang antum, lebih tenang lah. Ini yang lebih mudah untuk dilakukan
oleh beberapa ikhwan untuk memilihnya. Barakallahu fiik. Insyaallah. Ya, jazakallah khair tambahannya Ustaz. Jadi itu juga sudah banyak istilahnya bisa kita dapatkan di toko-toko buku baik online ataupun yang ada di Kota Denpasar ini insyaallah adalah. Banyak sekali Ustaz ya. Banyak sekali, Masya Allah. Insyaallah. Insyaallah ini ada tambahan. Banyak rezeki. Banyak rezeki ini Masya Allah. Tafadhol Ustaz sambil menikmati dengan Barakallahu fiik ini. Kita sambung pertanyaan yang keempat Ustaz dari saudara Abdullah di Bumi Allah. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan donasi kemanusiaan. Misal di suatu daerah A terjadi bencana dan digalanglah donasi untuk daerah A. Dan alhamdulillah terkumpul. Lalu disalurkan dan donasinya masih ada. Nah, apakah peruntukan donasi daerah A bisa digunakan untuk daerah lain jika misalnya daerah lain ada bencana, mengingat donasi yang dikumpulkan diperuntukannya untuk daerah A? Seperti itu pertanyaannya. Barakallahu fiik nih dari Abdullah nih, Masya Allah nih, penggiat daksos istilahnya, dakwah sosial. Ya nih, Masya Allah ya. Ya, dan mudah-mudahan antum sebagai syafi' ya. Kata Rasulullah isfa'u fatujar. Jadi ada orang ini yang mungkin barangkali perlu banyak orang yang jujur dalam hal ini ya. Ya, jujur dalam hal ini. Karena ya, negeri kita ini negeri yang dibatasi daerah yang memang rawan ya, bencana ya. Ini kemarin pernah dengar di Pulau Pinang ya kalau tidak salah itu longsor. Ya, Masya Allah mengerikan juga itu. Ya, Allah ya berikan kesabaran dan mudah-mudahan teman-teman banyak yang digerakkan ke sana. Banjir, hujan ini kan banjir, longsor, memicu banjir di mana-mana tempat Ustaz ya. Ya. Dan muncul penyakit dan sebagainya. Nah, ini dibutuhkan banyak dana, tidak sedikit untuk ini. Ya, dan tidak sedikit sini. Lalu ya, nah barangkali ini teman-teman sudah menggalang dana dan ya sebaiknya sih kalau yang ana anjurkan ini memang ya harus dibagi-bagi jadi supaya merata. Ya. Jadi ada divisi misalnya tim advance-nya untuk melihat ini ya, dan ini juga butuh dana ya sekalian. Ya, mereka ya menyempatkan waktunya untuk melihat keadaannya. Ini butuh dana dan ini ya sering terlupakan. Ya. Karena mereka yang mencari faktanya perlu enggak orang yang di ini. Ya, kalau memang itu rapi ini, insya Allah ya kita akan meringankan beban masyarakat dan juga ya membantu ya pemerintah ya, karena memang sekarang kondisi serba pas-pasan semuanya ya. Kita dengan seperti ini tidak bisa mengharapkan dari pihak pemerintah saja yang melakukan ini ya, penanggulangan Ustaz ya. Kita gerakkan ini. Iya. Nah, kemudian ikhwan sekalian, barangkali ini kalau pertanyaan, barangkali kadang-kadang ketika kita sudah datang ke lokasi sana, ternyata masyarakatnya mungkin dia punya, lalu berita yang sampai kepada kita barangkali tidak seheboh ya yang kita dengar. Padahal kita sudah bawa dana besar. Kita kan tidak mungkin kemudian menggelontorkan semua dananya ke situ. Iya. Ya kita lihat secukupnya. Kalau memang dia sudah cukup, kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya, sisanya dana tuh bisa dikip. Ya, bisa dikip. Dan kita, ya teman-teman sekalian, ini yang perlu kita jujur dalam hal ini. Kita kalau misalnya ada dana seperti itu tidak boleh digunakan kecuali untuk hal yang sama dan serupa. Ya, la qadarullah barangkali. Kayak tahun 2018 hampir berurutan terjadi itu. Ya, paling banyak bencana. Ya.
belum selesai di Lombok kemudian sudah ada di Sumbawa. Kemudian balik lagi ke Lombok, kemudian ke Palu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi bagaimana sekarang? Orang juga tidak selamanya kuat. Ya, orang memberikan dana ini. Ya. Maka dana ini ya semaksimal mungkin dan seteliti mungkin kita menggunakannya jangan sampai tersia-siakan. Yang penting kita sudah bisa meringankan beban daripada ya teman-teman yang terkena bencana. Ini sekalian. Jadi kalau ya menurut ana di sini ya insya Allah tidak masalah. Ketika misalnya kita mencarikan dana di Pulau A ya kena bencana ini dan alhamdulillah sudah tercover semuanya, ya tertangani semuanya. Maka kemudian ada sisa dana itu di-keep aja dulu. Ya, kemudian nanti bisa diperuntukkan kepada yang lain. Misal seperti alat-alat DAU, misalnya dapur umum. Dapur umum kan tidak langsung habis selesai event tersebut, kan bisa di sebagai apa namanya istilahnya disimpan lah. Ya, disimpan, digunakan kemudian pada saat event yang lain. Ya, barangkali nanti ada apa istilahnya mengkader orang-orang setempat yang kena bencana itu dananya kan di situ ini. Ya. Untuk kemudian diberikan pelatihan. Gitu, ya. Ya. Mungkin itu rawan bencana dan bakal turun lagi punya perkiraannya. Maka itu sudah didik di sana. Nah itu ini diantaranya. Allahu a'lam. Yang penting memang didiskusikan, dibicarakan, yaitu penggunaan dana itu seefisien mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai kemudian ini amanah ya. Jangan sampai kemudian kita istilahnya menzolimi orang yang kita propagandakan, kita istilahnya kita jadikan objek untuk penggalangan dananya, kan Ustaz ya. Benar, jangan hanya mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang orang sengaja itu mendokumentasi, dia cari gambar-gambar, foto-foto kejadian-kejadian, lalu dia cari dana untuk wallah ini iwas kalian. Ini termasuk gulul. Ini korupsi ya dengan cara seperti itu. Memberitakan hal-hal yang sebenarnya ya itu sudah di cover dengan yang lain, kemudian kita katakan bahwasanya dananya sudah sampai. Wallahi tidak benar ya sekalian. Ini aman. Ini antum harus jujur dalam masalah ini. Barakallahu fiik. Jadi kalau menurut ana ini kalau misalnya ada sisa dana dan kita bisa ya berikan ke tempat lain, insya Allah tidak masalah. Insya Allah seperti itu. Mungkin perlu juga ini saja istilahnya dibuat narasi bahwa memang kejadian secara umum bencana dari sebuah yayasan tertentu kan gitu, dan memang saat ini yang jadi fokus adalah memang di daerah A kan gitu, dan itu bisa dilaporkan, direpotkan sebagaimana berapa pendapatan dan sudah dibelanjakan sejumlah sekian, sisanya tetap dalam bentuk dana sosial juga kan gitu, istilahnya kan gitu. Nanti sebagaimana tadi antum sampaikan diperuntukkan untuk ya mungkin kalau ada bencana yang lain kan gitu, seperti itu Ustaz ya. Jadi yang penting sebenarnya transparansinya itu yang harus betul-betul dikedepankan Ustaz ya. Kalau misalnya kita ya pandai membuat apa istilahnya itu laporan peta itu modelnya, jadi sudah dilakukan deskripsi laporan ini membuat ya nama bendera yang antum jadikan lembaga untuk ya donasi itu menyalurkan dana ke daerah-daerah bencana akan semakin dipercaya ini. Barakallahu fiik. Semoga seperti yang terjadi di Bali Mengaji kan juga seperti itu. Ada Bali Mengaji peduli kan gitu. Jadi kepeduliannya kan juga sifatnya tidak hanya masalah bencana saja, tetapi masalah sosial yang lain kan gitu. Alhamdulillah kita punya gabungan tuh Markas Bersama Sunnah. Ya, jadi ini ada puluhan lembaga yang kita kita bina bersama beberapa ustadz beberapa ustadz yang alhamdulillah kita berupaya memberikan bantuan. Yang penting adalah bagaimana menenangkan kaum muslimin, menghibur mereka. Kemudian juga sebagai
ya istilahnya jembatan untuk donatur yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak sekali ikhwas sekalian ini kesempatan. Iya. Ya. Baik Ustaz, insya Allah sangat menjawab sekali dari yang antum sampaikan tadi. Semoga dari Abdullah juga bisa paham. Dan insya Allah pertanyaan berikutnya ini cukup panjang Ustaz, apa namanya narasinya. Ana bacakan saja dari hamba Allah di Jakarta. Teman saya udah melamar akhwat dan seharusnya nikah awal 2020 lalu, namun batal karena akhwatnya yang membatalkan. Alasan ia membatalkan juga tidak jelas. Menurut dugaan keluarga teman Ana, akhwat tersebut membatalkan nikah karena tidak terima dinasihati oleh keluarga teman Ana bahwa si akhwat tersebut tidak amanah dan melanggar ucapannya sendiri. Karena akhwat tersebut tidak amanah membelanjakan uang pernikahan yang seharusnya cukup jadi tidak cukup, bahkan kurang karena dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, sejak itu si akhwat memposisikan dirinya sebagai korban dan menganggap bahwa si mempelai pria, yaitu teman penanya ini dan keluarganya tidak mau menuruti permintaannya untuk beli souvenir yang harganya nggak masuk akal. Padahal sebelumnya saat lamaran kedua keluarga sudah saling menyetujui dengan jumlah uang yang dikasih keluarga si pria. Dan si akhwat pun tidak masalah. Namun setelah lamaran si akhwat malah tidak amanah. Pertanyaannya, dalam hal ini apakah pihak pria, yaitu teman penanya ini, berbuat kezaliman kepada akhwat tersebut karena memberi uang hanya cukup untuk akad nikah sederhana, dan si akhwat juga sudah tahu kondisi keuangan teman Ana dan keluarganya. Seperti itu pertanyaan pertama Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, Ana bacakan semuanya Ustaz ya. Akhwat tersebut pernah bilang bahwa ayahnya sudah meninggal dan penghasilan ibunya hanya dari uang kontrakan. Jadi ia meminta pengertian dari keluarga teman Ana. Apakah ada nominal khusus dalam Islam jika ikhwan ingin menikahi akhwat yang kondisinya seperti tersebut, seperti akhwat yang diceritakan? Yang ketiga, apakah akhwat boleh membatalkan nikah dengan alasan dana, sementara dana yang dikasih sudah disepakati oleh dua belah pihak dan saling setuju? Panjang Ustaz ini. Ini tiga soal tadi. Barakallahu fiik, ini Masya Allah yang bantu nanya ini luar biasa peduli dengan sahabatnya. Peduli sama sahabatnya, betul sahabatnya ini. Karena khawatir sahabat antum tuh jadi korban, ya, korban penipuan. Ya. Jadi karena terlalu mungkin apa namanya akhwatnya ini luar biasa, mungkin cantiknya mungkin ya orang. Iya. Ya, kadang-kadang orang kan buta dari ini penampilan dan lain sebagainya ini. Ini sudah seperti kayak main-main ya, kayak main-main teman-teman. Ya kayak gini ini kalau Ana jadi dia, Ana tidak akan mau ke nikahan ini ya ini memilih akhwat yang lain Ustaz ya. Oh iya, jelas lah, ngapain gini-gini ini kayak mati lah istilahnya kan. Iya. Ya. Kesepakatan dari awal sudah disampaikan tadi kan, sudah sepakat dengan biaya. Tapi Ana berharap nih, kalau dia memang dia sudah cinta betul sama ini, dia harus menikah sama ini. Karena khawatir nanti ya bisa nggak nikah nanti si laki ini gara-gara ini nih. Ya. Coba lah dipahami bahwa ini kan pertanyaan. Dalam hal ini apakah pihak pria teman Ana berbuat kezaliman? Enggak berbuat dolim. Ya, enggak berbuat dolim. Bahkan dia kan sudah memberi uang sebelumnya untuk persiapan akad nikah sederhana dengan kesepakatan ya. Udah disepakati. Kalau dari pertanyaan antum, dia tidak sudah memberikan uang secukupnya, dan dia bisa ini. Nah, untuk mendalik ya hal-hal seperti ini memang terjadi, terutama di negeri-negeri yang maharnya tinggi. Itu ada beberapa suku yang memang maharnya tinggi. Iya. Dan ini sering masyarakat kita lah sering dipermainkan si laki sampai kemudian akhirnya ya sengaja dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dia berdosa nih perempuan. Ini perempuan berdosa sekali nih. Apalagi kalau dia dengan sengaja mempermainkan laki-laki. Ya. Ini insya Allah kalau dari si laki dia tidak zalim dia. Karena dia tadi kita
dia sudah kedua keluarga udah sepakat. Sudah ini berarti kan artinya sudah ada kesepakatan bersama. Ya. Kesepakatan bersama. Dan ini ya afwan, anak mengatakan keluarga si perempuan ini bisa kena dari ayat yang yang mengkhianati janjinya dan tidak menunjukkan kebaikan dari keluarga ini. Yang namanya kebaikan itu diantaranya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Allah mengatakan orang yang beriman dan bertakwa, dan ini menunjukkan kebaikan bagi seseorang keluarga ini, yaitu ketika dia berjanji. Ini kan itu berjanji. Dia sudah barangkali waktu, kalau orang kita orang di Bali katakan pertemuan keluarga, sunrangan lah, bawa sunrangan itu. Biasanya kan mau sudah lamaran, kemudian sunrangan itu artinya persiapan untuk pernikahan, persiapan nikahnya itu. Nah, itu sudah diputuskan maharnya sekian dan ini, lalu tiba-tiba dia khianat, dia belanjakan hal yang tidak perlu. Pasti dia harusnya belanjakan untuk keperluan di pernikahannya, fokus apa hal yang tidak perlu dia ini. Jadi kalau dikatakan calon suaminya ini tidak bisa dikatakan zalim. Kemudian yang kedua, ahwat tersebut pernah bilang bahwa ayahnya sudah meninggal, nggak ada urusan. Ayahnya sudah meninggal dan penghasilan ibunya nggak ada urusan di sini. Ibunya hanya hasil dari uang kontrakan. Jadi meminta pengertian dari keluarga teman anak, apakah ada nominalnya itu berapa sih dalam Islam? Apalagi sekarang sekarang segera mungkin. Makanya mohon maaf ya, kadang-kadang ini ada khurafat mencari hari baik. Yang baik itu lebih cepat lebih baik. Jangan menunda-nunda. Karena la qadarullah, kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Apalagi sekarang pandemi ini macam-macam ini. Lebih cepat lebih baik. Ini teman-teman sekalian ya. Jadi menikah itu lebih cepat lebih baik. Ngapain nunda-nunda? Ada juga nih Ustaz, saya boleh enggak saya hubungan sama pacar saya ini kayak gini nanti kejadiannya. Saya kan cuma lewat WA saja. Antum itu ngasih makan anaknya orang. Iya, kalau jadi alhamdulillah. Kalau nggak jadi, ini sudah berdosa, kemudian udah habis uang. Ya kan, ngapain gitu loh. Nikah yang halal gampang kok, nyari yang susah. Nah itu sesegera mungkin ini. Jadi ini tidak ada hubungannya sebenarnya dari mau dia penghasilan bagaimana. Udah adakan pernikahan dan buat sesederhana mungkin. Apalagi sekarang musim seperti ini, pandemi ini. Aduh, murid hemat betul, super hemat ada. Ya kan, undangan bisa pakai WA. Ya, kemudian pernikahan bisa lewat Zoom. Konsumsinya di transport aja, dibawa pulang gitu. Atau kirim gambar udah orang kenyang kan gitu. Gitu ininya. Nah itu Masya Allah ya, banyak hal yang bisa sebenarnya kita ini. Jadi teman-teman. Terus apakah boleh awak membatalkan nikah dengan alasan dana? Sementara dana yang dikasih sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan saya setuju. Kalau ditanyakan boleh dan tidaknya, hukum asalnya ya boleh saja. Cuma tadi itu ya ahwat ini dikatakan orang yang tidak menepati janji. Mencoreng muka sendiri sebenarnya. Mencoreng muka sendiri. Ini aib untuk yang seperti ini. Jadi ya anti uhti wallah ini al jaza min jinsil amal, ingat itu. Jadi Allah tidak akan pernah membiarkan orang itu mendolimi orang lain. Pasti akan diberikan balasan. La qadarullah, anak tidak mendoakan. Artinya coba jangan sampai ditakdirkan. Kalau anti membuat susah, anti pun nanti akan dibuat susah oleh Allah. Bisa-bisa. Ini si perempuan tidak punya jodoh. Bisa-bisa seperti itu. Kesulitan ya. Kesulitan. Orang sudah males deh. Oh jangan-jangan nanti kayak si fulan dulu. Iya, pasti cerita tersebut akan pasti. Ini cewek matre ini. Penipu ini. Jadi jangan sampai ada
orang kemudian mencap seperti itu, segera bertobat dan istighfar. Cepat laksanakan. Dan ini wallah kalau anak ngelihat baca seperti ini, apalagi dia anak yatim. Iya. Apa ininya? Apa ininya? Dan mohon maaf juga yang laki-lakinya jangan cemen lah. Cari perempuan banyak. Itu ini jadi harus. Anak punya murid ada seperti itu. Ketika undangan sudah disebarkan. Rupa-rupanya si perempuan tiba-tiba mau ini, langsung diambil tegak. Dia pulang kampungnya, dia kawin sama orang kampungnya. Dia tunjukkan, laki-laki. Laki-laki. Nggak jadi laki-laki. Cengeng jadi laki-laki. Iya. Jadi harus punya martabat dan harga diri lah Ustaz ya. Harga laki-laki ya Ustaz ya. Jadi kalau sudah gini seperti ini orang pada takut semuanya. Jadi tunjukkan kita ini. Apalagi kalau di Indonesia ente dengan seperangkat alat sholat bisa. Oh ente cari yang aneh-aneh. Ya seperangkat alat sholat bisa. Dan seperangkat alat sholat pun juga tidak kalah cantik Ustaz ya. Iya tidak kalah cantik. Anak kadang-kadang lihat anak-anak muda sekarang, Ustaz, anak ini kayaknya mau bunuh diri. Ngapain dia mau bunuh diri? Habis salim mana ditanya seperti itu. Masalahnya ini soalnya pasangan anak pacar anak sudah kawin sama orang. Ente ya Allah, Allah tidak ciptakan manusia itu satu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini orang kayak kurang jauh mainnya kalau anak sekarang. Ya Allah, apa yang dilihatnya, apa yang dipikir? Masya Allah. Hebat banget orang itu tak bilang. Nah itulah ini ya. Jadi ya kalau anak bisa lihat hibur. Jadi antum juga sebagai sahabat nih, carikan yang lain. Iya. Ada harga diri. Selesai dah. Yang harus carikan anak. Barakallahu fiik penanya nih, masya Allah nih. Ya peduli sama temannya. Apalagi kalau cuma, masya Allah ya, Ustaz Khalid Basalamah itu punya daftar list apa namanya biro jodoh. Bayangkan yang perempuan itu 2/3. Ya, sekarang sudah 2/3 Ustaz. Ya, sekarang sudah 4/5. 1/5 laki-lakinya. Bayangkan stoknya banyak. Listnya yang dikoleksi sama beliau tuh Masya Allah. Apalagi sahabat penanya ini dari Jakarta juga Ustaznya. Insya Allah kalau mau istilahnya bersilaturahim, ziarah ke Ustadz Khalid, Insya Allah sangat mudah sekali lah Ustaz ya. Kalau Allah kadang-kadang Mas kalian ya, ini penting untuk ini. Allah kadang-kadang menakdirkan orang tidak berjodoh gara-gara kalah sepele. Allah kadang-kadang. Jadi jangan kemudian antum ini. Jadi harus berjalanlah dengan takdir. Jalan dengan takdir. Jangan-jangan anak tidak jodoh sama dia nih. Iya. Jadi jangan-jangan jodoh anak dengan yang lain. Jadi kalau antum seperti itu berbesar hati. Bismillah. Jadi jangan sampai kita ini harus sama dia. Biasa aja. Qadarullah ini. Asa antuhibu syai'an wa huwa kurhul lakum. Jadi kadang-kadang kata Allah Subhanahu wa taala, engkau mencintai sesuatu itu tidak baik buat kalian. Iya. Itu bisa jadi engkau tidak senang yang lain. Itu malah justru baik. Iya. Ini teman-teman sekalian ya. Jadi insya Allah lah banyak. Ya, jadi banyaklah stoknya tuh banyak insya Allah. Ya. Harus berbesar hati lah Ustaz ya. Tidak hanya satu itu saja kan gitu sampai buta sekali kan gitu. Tidak menutup kemungkinan yang lain kan gitu Ustaz. Benar. Tapi Ustaz pertanyaan terakhir ini dari yang sudah terkumpul di meja redaksi. Insya Allah dari hamba Allah di Denpasar Ustaz. Bagaimana sejatinya Islam melihat orang tua yang membawa anaknya ke masjid? Namun di masjid itu orang tuanya membiarkan anaknya ribut bermain, sedangkan orang tuanya sibuk dengan urusannya sendiri seolah-olah masjid itu tempat bermain gitu. Bahkan ketika sholat, anaknya pun ribut bermain sama kawan-kawannya sehingga mengganggu orang sholat. Nah, karena memang banyak sih orang tua seperti ini Ustaz. Bagaimana Ustaz sebaiknya melihat hal seperti ini Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ini sebenarnya ada dijawab banyak oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah ajmain ya. Para ulama dengan dalam masalah-masalah seperti ini. Sekalian ini ada dari satu pertanyaan ini bisa berkembang bisa jadi 7 pertanyaan. Masya Allah. Ya.
Nggak bisa nikmati kopi jadi Ustaz nanti Ustaz. Silakan. Betul Ustaz. Silakan ini. Nih. Jadi pertama, ibu sekalian, hukum membawa anak ke masjid itu asalnya boleh. Ya, boleh ini. Ya. Kemudian membawa anak ke masjid hendaknya yang kedua ini diniatkan untuk melatih sholat, mengenalkan komunitas ya kita ini, terutama menjalankan perintah daripada Rasulullah SAW, muru auladakum ya bisolah wahum sab'asinin ya. Perintahkan, ajarkan anak-anak kalian untuk sholat ya saat dia berusia 7 tahun ya, wadribuhum ya wahum asasinin, dan pukullah mereka dengan mukul yang ya, mendidik yaitu saat dia 10 tahun kalau dia meninggalkan sholat nih. Ini ininya. Nah kemudian juga ya membawa anak yang ketiga nih, membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. Nggak boleh ini. Ya kalau misalnya anak-anak tersebut ya mengganggu konsentrasi, mengganggu kekhusyukan orang ya dalam sholat ya. Anaknya lari-larian misalnya. Ini biasanya anak-anak yang berumur 4 tahun sudah ini. Dia umur TK. Ini biasanya nggak bisa diem dia. Lari terus ini. Nah ini harus ya harus dihindarkan. Dia lebih baik diajarkan di rumah dia. Ya. Jadi ketika anak-anak nih yang keempat ini, ketika anak-anak yang belum layak dibawa ke masjid silakan diajarkan di rumah saja. Diajarkan di rumah, kemudian sampai dididik dia, nak, kamu kalau ayah ajak ke masjid ya tolong ya dijaga sopannya, tidak boleh kemana-mana, maka kemudian ya kalau bisa diposisikan di sebelah. Nah ya, itu yang sering tidak diperhatikan Ustaz. Ya. Kadang kebanyakan udah anak-anak taruh di belakang saja, sesama anak-anak ribut. Nah, ya. Akhirnya harusnya jadi, kan tidak seperti itu Ustaz ya. Anda melihat ya para guru ngaji ya di Madinah itu dia ada 2 cara nih. Pertama, dikumpulkan anak-anak itu di belakang sendiri semua dengan diawasi oleh gurunya. Ada pengawasan. Ada pengawasan ya. Mereka sendiri jadi aja, kalau misalnya ini, jadi biasanya kakek-kakek itu dari mereka ini biasa bawa anak-anaknya ke masjid. Ya ke masjid. Masjid Nabawi kan cukup luas itu. Luas tuh. Anak-anak yang yang suka lari-larian tuh dia betul-betul dijaga dia. Dikasih di ini. Ya. Dia betul-betul dijaga jangan sampai ini. Kemudian ketika waktunya sholat langsung dipegang. Ya, dipegang ya. Dan ini boleh yang menggendong anak seperti Rasulullah SAW menggendong cucunya Umamah ya, anaknya Zainab ya, anaknya Zainab binti Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma ya. Umamah ini masih kecil ya, sering dibawa sama Rasulullah SAW untuk ini pegang dia ini ya, kemana-mana dia digendong tuh boleh. Kemudian ya anak-anak ini juga boleh ya di saf terdepan tuh boleh dia. Jadi jangan bawa anak-anak, boleh. Yang tidak boleh itu yang pas di belakangnya imam. Belakangnya imam. Tapi kalau misalnya dia anak-anaknya itu misalnya anaknya kadang-kadang dia diam, dia temennya main, sebaiknya memang di posisinya saf kedua sehingga tidak merusak saf yang pertama. Jangan kemudian juga kalau sudah tahu anaknya suka lari-larian dan ya dia kemudian ngambil posisinya di posisi di belakang imam, bisa terputus. Anaknya lari bisa terputus. Orang mau rapat anaknya lagi nanti ribut. Satu ini. Makanya para orang tua hendaknya memperhatikan seperti ini. Kemudian kalau ada taklim ini ya pernah ya Rasulullah SAW ada di mimbar. Kemudian muncul Hasan dan Hussein turun dari mimbar. Turun dari mimbar, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah itu bahwasanya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ini aku pun tidak bisa sabar dalam hal ini karena mengganggu konsentrasinya jamaah yang dengar. Rasulullah SAW tahu diri kemudian diambil, dan
kalau ada ustadz misalnya, tolonglah ini siapa nih, jangan mengganggu ini. Dan dulu anak ketika di kecilan di Sanglah itu ada Masjid An-Nur di Sanglah itu. Iya. Dan kita tuh ada orang yang lebih tua dari kita ini, galaknya luar biasa. Jadi kita kalau udah dia takut luar biasa. Dan itu memang perlu ada orang yang perlu ditakuti. ada yang betul. Iya. Jadi dia itu udah marah gitu. Dan mohon maaf ini, ya kadang-kadang ya kita ada di dua sisi ini, ya di dua sisi. Antara kita mengenalkan Islam karena kita ingin mendidik anak-anak kita kenal Islam sejak kecil, dan ya mengganggu ya kehusuan sholat. Maka ya, di sini ya ibu sekalian, orang tua harus tahu ketika dia mau mendidik anaknya nih, jangan kemudian anaknya dilepas begitu saja, kemudian dia main-main. Yeah. Dan ya kita teman-teman sekalian ya, ketika kita masyarakat ingin membangun ya apa kehidupan yang Islami, anak-anak kita semuanya punya kawan-kawan yang Muslim, ya karena ini perlu ya kebersamaan, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, maka cobalah ya bersama-sama kita ini ya. Dan ya, yang sering mohon maaf ini teman-teman sekalian, kita ini sering kadang-kadang kekeliruan kita memanjakan anak-anak kita dengan gadget. Jadi ini dilema memang, dilema betul ini. Jadi kalau bisa memang masjid itu ada ruangan tertutup bagi anak-anak bermain. Kalau memang idealnya seperti itu. Jadi ketika ya playground buat. Kalau memang itu ada ruangan yang cukup itu, biar anak-anak puaskan anak-anak bermain. Tapi di ruangan yang kedap suara barangkali ber-AC, kemudian itu ini punya perhatian orang tua. Tapi begitu waktunya adzan dan sholat langsung dia. Dan mohon maaf nih, jangan dikasih game gadget. Ya, sampai-sampai kadang-kadang anak lihat beberapa anak. Kadang-kadang anak sengaja ya datang terlambat, ya. Anak lihat nih, karena memang sudah isyarat sama imam, tolong dikasih waktu jeda. Karena biasanya anak-anak tuh asik di belakang main game. Orang tuanya enggak peduli. Bahkan kadang-kadang lagi sholat Jumat pun, ya anak-anak SMP, SMA main game dengarkan khutbah Jumat. Coba. Astagfirullahaladzim. Ini udah keterlaluan. Jadi, dan ini juga khotib juga harus ngerti gitu. Tegur itu. Kadang-kadang kalau sudah masjid ya dekat sekolahan, nah itu kemudian anak-anaknya main game, arahin deh. Nah, kadang-kadang anak-anak ya ribut, dia sama temannya marahin. Anak biasa. Ketika anak khutbah Jumat, siapa itu? Anak siapa itu? Langsung ditegur memang. Langsung tegur, biar bapaknya sendiri ngeliat ke situ. Ya biar ditegur anaknya. Dan itu biar bapaknya peduli dengan anaknya. Ini anaknya siapa ini? Ini pasti ini bapaknya nggak ikut taklim. Jadi sekalian seperti itu sehingga membuat yang lainnya itu kemudian waduh ini akhirnya apa? Kita konsen terhadap khutbah yang disampaikan. Kita cinta kepada anak-anak. Dia akan menggantikan kita. Harus kenal adab, etika. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh. Dan diambil itu karena cucunya tuh, diambil langsung. Turun kemudian dia akan. Allah kita tidak bisa sabar dalam urusan ini, kata Rasulullah SAW. Tidak bisa sabar urusan ini. Dan ini iwas kalian. Kali lagi ya, jangan kemudian takmir dilarang membawa anak-anak, keliru juga. Sampai kapan? Padahal disuruh umur 7 tahun. Makanya ya, jadi kita harus melihat ya, ada ya ini disandarkan kepada Ali ya, di dunia pendidikan. Yaitu pertama la'ibuhum sab'an. 7 tahun pertama adalah anak-anak bermain. Dari 0 sampai umur 7 tahun. Kemudian wa'adibhum sab'an.
7 tahun berikutnya kedua yaitu mengajarkan etika. Soalnya kan umur SD itu sudah diajarkan etika. Sampai dia kelas 7 itu kan umur 12 tahun. Iya. Umur 7 sampai umur 14 tahun SMP dah. 14 tahun Ustaz. SMP dan Iya. umur 12 tahun anak laki biasanya sudah balik. Iya kan? Iya. Perempuan itu biasanya umur 9 tahun. Iya. Umur 9 tahun itu sudah balik perempuan. Dan teman-teman sekalian nih, jadi para orang tua, kalau yang sudah namanya anak itu balik, Iya. itu sudah hukum dewasa. Jangan dibiarkan anak-anak kita ini ya bermain ketika mendengarkan khutbah Jumat. Tidak boleh itu. Dan guru, ya apalagi kalau udah dekat sekolah itu, kalau ada sekolah agama, kemudian takmir, ya bukan kalau takmir yang menegur bisa batal. Kalau itu yang keliru kadang-kadang. Iya. Takmir yang marah sendiri. Orang idza qala ahadukum li akhihi ansit ya wal imam yahtub faqad lagauta. Iya. Ya kan? Ini sih. Itu jangan kemudian takmirnya, "Woi, diam itu." Batal itu. Harusnya ya Harusnya khotib Ustaz ya. Khotibnya yang kemudian yang ini. Itu yang benar. Itu khotib yang cerdas. Ya. Ini para khotib kadang-kadang juga keblinger, enggak tahu jadi khotib Jumat. Yang rame Yang dibiarkan dia aja. main dibiarkan. Iya. Dibiarkan tegur. Ana ngeliat Syekh Utsaimin. Wallah ana lihat Syekh Utsaimin di Qasim di masjid beliau. Jadi waktu itu ada dua peristiwa dan itu Syekh Utsaimin menegur. Syekh Utsaimin lagi baca ini khutbahnya. Kemudian ada orang ini bangun dari tempat duduknya mau sholat 2 rakaat mau sholat apa enggak tahu. Kemudian berhenti Syekh Utsaimin. Ente mau ngapain? Mau sholat 2 rakaat. Berhenti. Dia bilang, ngapain dia sholat? Ini artinya apa? Bicara boleh. Khotib bicara kepada ini. Nggak ada sholat. Duduk. Dia Syekh Utsaimin. Nggak ada sholat. Itu setelah dia adzan. Setelah adzan mau sholat 2 rakaat. Nggak ada sholat. Duduk. Nanti kan sudah sholat tahiyatul. Nggak ada sholat lagi. Duduk. Kemudian ada orang masuk baru. Dari luar masuk baru. Karena Syekh Utsaimin bilang duduk, dia duduk. Kalau ente lain. Dia langsung. Kalau ente lain. Ente belum sholat tahiyatul masjid. Ente ini. Sholat dulu tahiyatul masjid. Artinya apa ya mas kalian? Khotib boleh bicara. Jadi kalau seandainya melihat anak-anak yang ribut, anak-anak yang di khotib langsung tegur. Mohon ya anak-anak yang di belakang ya. Jangan ribut. Makanya sebaiknya posisi anak-anak itu di tengah atau di selang-seling tadi anak bilang. Iya. Ya anak maksudnya tadi ini atau di selang-seling antara dewasa. Iya. Jadi itu harus diatur seperti itu masjid ya mengatur anak-anak seperti itu. Insya Allah tidak akan terjadi ya kegaduhan di dalam masjid dan ini sebagai bentuk pendidikan buat mereka. Kemudian kehusuan di dalam masjid. Dan kalau misalnya masjid itu besar, ya harus ada tempat ruang playground untuk anak-anak. Karena barangkali kata saya Utsaimin, ya dikatakan kalau seandainya terpaksa dia tidak bisa ditinggalkan di rumah sendiri, lalu anaknya belum bisa diam, ya sudahlah bawa ke masjid. Lebih aman dia bawa ke masjid, cuma ya tetap harus dijaga, diawasi bagaimana tidak mengganggu ya kegaduhan di masjid itu. Dan itu yang harus diperhatikan. Iya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Demikian sahabat penanya yang semoga insya Allah sahabat penanya ini juga kelihatannya juga sebagai takmir masjid juga yang sehingga dengan penjelasan Ustaz tadi bisa menerapkan ya. Kalau memang kebanyakan analis sendiri juga ada sebagian anak-anak itu pada saat khotib naik mimbar itu memang dia khusyuk dengan gadgetnya masing-masing. Masya Allah, betul-betul itu tadi Ustaz, anak lihat sendiri dengan main handphone, kemudian main game itu seperti itu, kadang chatting, berbicara. Yang chatting pun tidak hanya anak-anak, kadang-kadang yang sudah dewasa seperti bapak-bapak pun ada yang terjadi. Jadi tidak mendengarkan khotib tapi dia ngechat, itu kan sudah termasuk hukumnya dia sudah berbicara kan Ustaz ya, seperti itu. Iya, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan Ustaz dari saudara Adi Wira Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Beliau ini menanyakan tentang sistem dropship atau reseller, Ustaz. Yang diperbolehkan sesuai syariat itu yang bagaimana? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ini sebenarnya ada beberapa ini ya, reseller ini ya. Teman-teman sekalian ini. Jadi ada sistemnya, kemudian ada juga barang yang dijual ya. Kemudian menyangkut juga kepercayaan dalam ya. Jadi dan ini banyak. Pertama misalnya begini, reseller yang biasa yang ditanyakan di kami di Komisi Fatwa MUI, yaitu ketika ada barang yang dia ambil dari toko, misalnya barang tersebut berupa makanan, ya, misalnya berupa makanan ya. Lalu kita tidak jelas itu dari mana pabriknya. Kan banyak sekarang itu biasanya makanan ringan tuh, snack itu. Nah, kita nggak tahu itu. Ya. Ini kan reseller yang seperti ini nih. Ini kayaknya pertanyaannya umum sekali nih. Iya. Lalu dia ambil di pasar, dia yang jual makanan ringan tuh, snack seperti itu. Lalu dia beli, lalu dia bungkus. Kemudian dia minta sertifikat halal. Kami tidak bisa mengeluarkan itu sertifikat halal. Karena kami harus melihat dari mana dia masak ya, siapa yang goreng gorengan ini, keripik misalnya itu, atau kacang-kacang, siapa yang goreng itu, dan apa yang dipakai sama dia. Iya. Karena banyak Ustaz yang ukurannya besar-besar itu kan, kemudian dibungkus kecil-kecil kan gitu, seperti itu Ustaz ya. Itu kita nggak tahu, nggak jelas itu. Ya seperti ini jatuhnya bisa syubhat. Mas Adi yang kayak gini hati-hati, terutama dalam hubungan ini kan dengan makanan. Kemudian dengan sistem ini ya, misalnya itu tadi makanan ya, sekarang dengan sistem ini, sistem reseller ini biasanya kan ada jalin kerjasama antar yang punya barang dan sebagainya. Kalau misalnya dia sudah ada kesepakatan kerjasama di dalam misalnya menjadi kepanjangan tangan keagenan, ini boleh-boleh saja. Ini boleh-boleh saja, insya Allah seperti itu ininya. Tapi kalau yang misalnya jadi masalah ini yang agak sedikit ribet nanti ketika memesan barang yang sebenarnya barangnya itu tidak ada di dia gitu. Nah, itu sering sekali Ustaz. Kadang-kadang jadi ini jatuhnya nanti al-bai' ma laisa lahu indah. Jadi bagaimana kita ini kalau ada enggak barang antum ini ya. Kalau sekarang enggak ada, antum jujur aja ngomong. Mohon maaf kalau sekarang tidak ada. Tapi kalau saya carikan insya Allah ada, karena memang saya jual itu. Cuma stok saya habis sekarang. Lebih baik seperti itu ketimbang ini saya bilang saya ada, padahal barang tidak ada di situ. Saya ada barang, lebih baik jujur aja apa adanya. Kalau misalnya tidak ada, mungkin dia bisa ke stokis yang lain. Ya kan, biasanya kan ada stok. Ini kenapa ikhwas sekalian, barangkali itu adalah ya hak rezekinya orang lain. Ya bukan hak rezekinya dia ingin semuanya ini. Tapi barang sebenarnya dia tidak ada, kemudian dia carikan dia yang lain. Padahal itu tidak ada, sudah bilang tidak ada. Lebih baik seperti itu. Nah kalau mau saya carikan kita ini. Tapi nanti teman-teman sekalian yang sering ini ya ada resikonya, bisa jadi rupa-rupanya orang ini membatalkan. Antum harus tanggung resikonya. Itu yang yang benarnya ya, artinya yang dibolehkan seperti itu. Tapi kalau seandainya saya tidak mau bisa ini kamu harus bayar kerugian saya yang ditopang, ini yang tidak boleh ya. Sudah, kalau misalnya barang nggak jadi sudah tidak apa-apa lah, barangkali tidak rezekinya ya sudah ini. Jadi kalau reseller ini
seperti itu boleh. Tapi yang tidak boleh tadi kalau seandainya nggak ada barang, ya antum bilang ada barangnya. Antum harus sediakan. Mau ya, besok kalau saya ini, kalau sekarang saya nggak punya, mungkin ya Masya Allah ada beberapa pedagang itu saya salut dengan teman-temannya ini. Dia nyarikan, ada teman saya punya di sini. Ya teman saya punya di sini barangnya. Ya silahkan ambil dari dia. Wallahi wahai sekalian, kalau kerja seperti ini wahai sekalian, saling istilahnya membantu, tidak mau memonopoli itu kan. Hidupnya ini. Barakallahu fiik. Jadi kembali kepada ini ya. Ini itu ya. Biasanya sistem seperti ini itu kan sudah ada perjanjian sebelumnya Ustaz ya, antara yang memiliki barang dengan kemudian perpanjangannya ini kan, keagenannya ini kan sudah ada ini. Nah, jika yang banyak terjadi kadang-kadang Ustaz Afan, mungkin ini juga anggap anak sendirilah contohnya kan gitu. Di WA itu kan banyak kadang-kadang salah seorang, saya kan membuat status nih banyak dagangan ini. Padahal mungkin saya tidak ada istilahnya perjanjian dengan yang pemilik barang-barang tadi. Tetapi saya tahu bahwa barang itu saya carinya melalui Badrimin misalkan, atau Fajar punya barang tersebut. Tapi di status itu kan nggak nyampein ada Badrimin atau Fajar. Tapi anak buat bahwa barang-barang tersebut anak pasti dapat lah dari mereka. Boleh seperti itu. Kalau seperti itu istilahnya antum memang kerjasama. Ya. Artinya ada bentuk kerjasamanya sebelumnya kan Ustaz ya. Iya. Dan antum tahu bahwasanya itu kita punya ini ya, nanti nanti ada orang cari ini, anak punya ini, antum bisa ini. Tetap ada ini sudah ada istilahnya kan ada perjanjian sebelumnya. Yang tidak boleh itu kan apabila anak ini membuat status seperti ini tetapi tidak ada barangnya, gitu. Dia masih mau carikan nanti ke Badrimin, kemudian satunya ini ke Fajar gitu. Bisa jadi orang yang mau belanja ini dia harus ada uangnya, harus ada barangnya saat itu. Tapi karena dia sudah terikat, ini akhirnya besok di sana nggak ada uangnya. Jelas. Dan ini pasti membuat ya orang kecewa dalam hal ini. Ya tidak boleh. Allahu a'lam. Iya, jazakallah. Semoga penanya Adi Wira Pratama tadi bisa mendapatkan apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, bisa membuat paham bahwa yang seharusnya bahwa reseller yang demikian yang tadi yang dijelaskan bahwa dengan ketentuan tertentu yang memang sudah akad sebelumnya sudah dibangun, ya insya Allah tidak mengapa Ustaz ya. Seperti itu. Tetapi tadi Ustaz menyampaikan tadi terkait dengan makanan yang diperoleh dengan kapasitas besar, terus kemudian tidak ada labelingnya dan sebagainya. Itu sering memang ada yang banyak beredar di pasar dan sebagainya, itu ada yang snack-snack yang kemasan besar kemudian dipecah menjadi, ditimbang dengan ya istilahnya diretailkan kan gitu. Itu dengan tanpa ada note kemudian mencari kehalalan, itu yang sulit yang dilakukan. Halal mu'inya Ustaz ya. Benar itu. Terutama makanan ya, harus hati-hati. Makanan ya Ustaz ya. Tapi insya Allah malam ini sih beberapa makanan yang ada di studio ini insya Allah yang jelas kehalalnya Ustaz. Jadi salah satunya adalah dari produknya saudara kita sendiri juga Ustaz. Ini ada kopi sama kami Ustaz. Insya Allah mungkin bagi teman-teman sahabat Bali Mengaji yang insya Allah paham dengan kopi sama kami, bisalah nanti menghubungi Badrimin kayaknya. Itu ya ada insya Allah nanti informasi lebih lanjutnya, dan juga ada beberapa ini insya Allah. Silakan mungkin teman-teman yang punya produk yang lainnya insya Allah. Ya, bisa nitipkan kepada di studio Bali Mengaji, dan insya Allah kan ini dalam rangka ta'awun untuk dakwah juga kan Ustaz ya. Untuk keberlangsungan acara selain rubrik Anda bertanya Ustaz menjawab yang kali ini insya Allah diasuh, dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultana LCMPDI, dan juga ada rubrik-rubrik yang lain yang insya Allah tetap bagaimana kita menyemarakkan semua acara yang ada di Bali Mengaji ini insya Allah. Dan
pada malam hari ini insya Allah cukup Ustaz dengan pertanyaan tadi. Semoga penanya yang saat ini juga sudah live ataupun nanti bisa menyaksikan melalui recording acara ini bisa mengulang kembali penjelasan Ustaz tadi dan insya Allah memahaminya. Dan insya Allah anak tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.